Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Demit Horror, tempat di mana kisah gaib, teror malam, dan misteri dunia lain diungkap tanpa ampun. Di sini kamu akan mendengar cerita-cerita yang tak hanya bikin merinding, tapi juga bisa menghantui tidurmu. Suara bergema pelan, efek suara langkah kaki atau pintu berderit. Matikan lampu, pasang headsetmu, dan bersiaplah, karena kamu sedang memasuki dunia Demit Horror. Nada berubah sedikit lebih santai tapi tetap misterius. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah horor terbaru dari kami. Dan ingat, di balik setiap cerita selalu ada sesuatu yang mengintai. Malam itu, hujan turun rintik-rintik di kota kecil Jawa Barat. Lampu jalan berkelip, memantulkan cahaya temaram di genangan air. Di sebuah sudut jalan, berdirilah warung sederhana milik Pak Niko dan istrinya, Bu Nino. Warung itu selalu terkenal dengan bakso Malang full tetelan. Tetelan daging sapi yang empuk, kuah gurih, dan mie yang kenyal. Pak Niko, lelaki berumur 50 tahun, tengah membersihkan meja. Keringat bercampur hujan di wajahnya yang mulai keriput. Ia menatap sepi ke jalan, menunggu pelanggan yang tak kunjung datang. "Sepertinya hari ini lagi sepi, Nino," kata Pak Niko lirih menatap istrinya yang sedang menyiapkan bakso. Bu Nino menghela napas panjang, tangannya cekatan memotong tetelan dan mengaduk kuah panas. "Aku juga perhatiin, lihat tetangga sebelah, warung Pak Willy selalu ramai. Anak-anaknya juga bisa bantu promosi. Kita mulai kalah, Niko." Suaranya hampir berbisik, tapi ada rasa takut yang jelas terdengar. Pak Niko menunduk, menatap ke panci besar berisi kuah panas. "Aku sudah berusaha sekuat tenaga, Nino. Tapi kalau begini terus, utang kita makin menumpuk. Aku takut." Anak pertama mereka, Dika, baru berusia 11 tahun, masuk membawa buku pelajaran. "Bapak, aku lapar. Kok warungnya sepi terus?" Pak Niko menepuk kepala anaknya, mencoba tersenyum. "Sabar, Dik. Besok mungkin ramai lagi." Tapi hatinya tidak tenang. Ia tahu kenyataan jauh lebih kejam. Pelanggan lebih suka ke warung Pak Willy yang baru buka beberapa bulan lalu. Rasanya berbeda, harganya murah, dan entah kenapa orang-orang terus membicarakan betapa istimewanya bakso Pak Willy. Malam itu, Pak Niko duduk di bangku kayu di depan warung. Angin malam yang dingin menyentuh kulitnya, membuat bulu kuduknya meremang. Suara rintik hujan di atap seng terdengar monoton, tapi ada yang aneh. Suara langkah ringan dari arah gang sempit di samping warung. Pak Niko menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. "Ah, cuma imajinasi saja," gumamnya, mencoba menenangkan diri. Tapi di sudut hatinya rasa takut mulai merayap. Ia tidak hanya takut kehilangan pelanggan, tapi takut akan sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Keadaan semakin mencekam ketika lampu warung berkedip beberapa kali, lalu padam. Hujan deras membuat malam makin pekat, dan suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan yang datang dari sudut gelap. Pak Niko menyalakan korek api dan melihat bayangan panjang di dinding warung. Bayangan itu bergerak, seolah menunggu. Bu Nino yang kini ikut duduk di sampingnya, merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. "Niko, aku merasa ada yang mengawasi kita," bisiknya. Suaranya hampir tak terdengar di tengah hujan. Pak Niko menelan ludah, menatap keluar. Di bawah cahaya lampu jalan yang berkelap-kelip, terlihat sosok samar berdiri di depan warung, menatap ke arah mereka tanpa berkedip. Sosok itu hanya beberapa detik, lalu menghilang begitu cepat, seperti di bawah angin malam. Hati Pak Niko berdegup kencang. Ia tahu malam ini bukan sekedar malam yang sepi, ada sesuatu yang sedang menunggu, sesuatu yang mungkin akan mengubah hidup mereka selamanya. Tanpa sadar, sebuah bisikan terdengar di telinganya, lembut tapi menusuk. Kalau ingin menang, ada jalan pintas, tapi harus berani membayar harga yang tak terbayangkan.
Pak Niko menatap ke arah gelap. Hawa dingin menembus jantungnya. Ia menggenggam tangan Bu Nino. Malam itu, di bawah hujan dan bayangan misterius, benih kegelapan mulai tumbuh dalam kehidupan keluarga Pak Niko. Hari-hari berikutnya di warung Pak Niko dipenuhi kesunyian yang menyesakan. Hujan yang kemarin membawa bayangan misterius kini berganti panas terik, tapi pelanggan tetap jarang datang. Pak Niko dan Bu Nino mulai merasakan tekanan yang tak tertahankan. Utang menumpuk, listrik dan air harus dibayar. Sementara anak-anak mereka, Dika yang berumur 11 tahun dan adiknya, Rani, baru 8 tahun, mulai sering menangis karena lapar. Suatu sore, setelah menutup warung lebih awal, Pak Niko duduk lesu di bangku kayu sambil menatap panci kosong. Bu Nino menaruh gelas air dingin di depannya. "Niko, kita harus melakukan sesuatu. Aku tidak tahan melihat anak-anak kita seperti ini." Suara Bu Nino bergetar, matanya sembab. Pak Niko menggeleng. "Aku juga ingin, tapi aku tidak tahu caranya, Nino. Kalau kita pakai cara yang salah, bisa-bisa semua berantakan. Lihatlah, utang kita sudah menumpuk. Aku merasa gagal sebagai kepala keluarga." Anak-anak masuk membawa tas sekolah mereka. Wajah mereka pucat karena lapar. Rani menangis, menatap ibunya dengan mata besar yang memohon. "Bu, aku lapar. Bisanya kita beli jajanan?" Bu Nino menunduk, menepuk kepala putrinya, mencoba tersenyum. "Sabar ya sayang, nanti kita pulang dulu, Bu." Tetapi rasa cemas semakin menjadi. Pak Niko merasa ada sesuatu yang aneh. Setiap kali ia menatap keluar warung, seolah ada sosok samar berdiri di ujung jalan. Dia menatap mereka. Kadang hilang, kadang muncul lagi, membuat bulu kuduknya meremang. Malam itu, saat hujan mulai turun lagi, ketegangan keluarga semakin memuncak. Pak Niko dan Bu Nino mulai bertengkar. "Kenapa kita tidak bisa seperti Pak Willy? Pelanggannya selalu ramai, warungnya terlihat bersih dan menarik. Apa salah kita?" Suara Bu Nino meninggi, penuh frustasi. "Jangan menyalahkan aku terus, Nino. Aku sudah bekerja sekuat tenaga, tapi mungkin kita memang tidak seberuntung dia." Anak-anak menunduk, takut melihat orang tuanya berdebat. Hujan di luar semakin deras, bunyinya seperti teriakan yang menutupi suara mereka sendiri. Di tengah pertengkaran, Dika tiba-tiba menunjuk ke arah luar jendela. "Bapak, Bu, ada yang berdiri di luar." Pak Niko dan Bu Nino menoleh. Di tepi jalan, samar-samar terlihat sosok tinggi. Tubuhnya gelap dan tidak jelas bentuknya, berdiri diam. Tidak ada wajah yang terlihat, tapi mereka merasakan tatapan menembus kulit. Bu Nino berbisik dengan suara serak. "Itu kemarin malam." Pak Niko menelan ludah. Hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. "Nino, kita harus waspada. Ini bukan manusia biasa." Pertengkaran pun berhenti, digantikan ketegangan yang menakutkan. Hujan semakin deras, dan sosok itu tetap berdiri, seolah menunggu mereka melakukan sesuatu. Malam itu, keluarga Pak Niko tidur dengan mata terbuka, hati dipenuhi ketakutan. Di sudut gelap warung, bayangan samar itu bergerak perlahan, menunggu saat yang tepat. Dan di balik ketakutan itu, sebuah bisikan terdengar kembali, lembut tapi menusuk. "Kalau kau ingin menang, jangan hanya bekerja keras. Ada jalan pintas, tapi harganya keluargamu." Pak Niko memejamkan mata, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, malam itu bukan sekedar malam biasa. Sesuatu sedang menunggu untuk menjerat mereka dalam kegelapan yang lebih pekat. Malam itu, kota kecil di Jawa Barat tertutup kabut tebal. Hujan sempat reda, meninggalkan aroma tanah basah yang pekat. Warung Pak Niko sudah ditutup lebih awal, dan lampu di dalamnya hanya menyala redup dari satu bohlam tua yang bergoyang diterpa angin. Pak Niko duduk di bangku kayu depan warung, matanya menatap jalan kosong. Pikiran-pikiran gelap terus menghantuinya, tentang utang, warung yang sepi, anak-anak yang lapar, dan Pak Willy yang selalu tampak lebih sukses. Hatinya terasa seperti tercekik. Tiba-tiba, dari arah gelap gang sempit, muncul seorang pria tua dengan jubah lusuh.
Wajahnya pucat dan mata yang menatap tajam. Tubuhnya kurus, hampir seperti bayangan berjalan, tapi aura yang terpancar membuat Pak Niko menahan napas. "Selamat malam, Pak Niko." Suara pria itu lembut tapi dingin, membuat bulu kuduk Pak Niko meremang. Pak Niko berdiri, mencoba menenangkan diri. Siapa Anda?" Suaranya bergetar. Pria itu tersenyum samar, meski bibirnya kering dan retak. "Namaku Mbah Kelung. Aku tahu penderitaanmu dan aku tahu rahasia kesuksesan Pak Willy. Jika kau mau, ada cara agar warungmu ramai kembali, melebihi warungnya." Hati Pak Niko berdegup kencang. Rasanya seperti mendengar bisikan yang telah lama ia tunggu, sekaligus menakutkan. "Apa maksudmu? Bagaimana caranya?" Mbah Kelung mencondongkan tubuhnya, menatap mata Pak Niko seolah membaca seluruh isi hatinya. "Ada jalan pintas, tapi kau harus berani membayar harga yang tidak bisa dibayangkan. Jalan ini akan memberimu kesuksesan instan, tapi kau harus menyerahkan sesuatu yang sangat berharga." Pak Niko menelan ludah. Hatinya berontak antara takut dan tergoda. Ia memikirkan utang yang menumpuk, anak-anak yang lapar, dan rasa malu karena kalah dengan Pak Willy. Apa yang harus aku lakukan? Mbah Kelung tersenyum lebih lebar, matanya berkilat aneh. Di hutan tua, dekat sungai, ada gubuk reot yang dihuni oleh makhluk yang lapar. Makhluk itu bisa memberimu semua yang kau inginkan, tapi ia menuntut pengorbanan. Semakin besar keinginanmu, semakin mahal harganya. Bu Nino yang berdiri di belakang Pak Niko tiba-tiba menggenggam lengan suaminya. "Niko, jangan, itu terdengar salah." Pak Niko menatap istrinya, matanya bimbang. Di satu sisi, hatinya ingin menolak, takut akan kegelapan yang merayap. Tapi di sisi lain, rasa putus asa menekannya begitu kuat. Mbah Kelung melanjutkan, suaranya hampir berbisik tapi menusuk. "Jika kau berani, datanglah malam Jumat. Hanya berdua, tanpa anak-anak. Aku akan menunjukkannya." Pak Niko merasa dingin merayap di tulang punggungnya, tapi sesuatu dalam dirinya terdorong oleh rasa putus asa. "Baik, aku akan datang malam Jumat ini," jawabnya pelan. Mbah Kelung mengangguk, lalu perlahan menghilang di kabut malam, meninggalkan aroma hangus dan bau tanah basah yang menusuk hidung. Pak Niko menoleh ke arah Bu Nino, wajahnya pucat. "Nino, aku harus mencoba. Kalau tidak, kita tidak akan bertahan." Bu Nino menatapnya, matanya penuh ketakutan. "Niko, hati-hati, aku merasa ini salah." Tetapi rasa putus asa lebih kuat daripada ketakutan. Malam itu, hati mereka terjerat dalam dilema yang menakutkan. Bayangan gelap dan bisikan gaib telah menuntun mereka ke sebuah jalan yang tak bisa mereka putar kembali. Di langit malam yang kelam, kabut bergerak perlahan, seolah mengawasi langkah mereka, menunggu saat yang tepat untuk menjerat keluarga Pak Niko dalam kegelapan yang lebih pekat. Malam Jumat itu, kabut tebal menyelimuti jalan setapak menuju hutan tua di pinggir sungai. Pohon-pohon tinggi menjulang seperti menara gelap. Rantingnya bergerak tertiup angin, seolah menepuk bahu siapapun yang berani melewatinya. Suara jangkrik dan hewan malam terdengar bersahutan, tapi malam itu ada kesunyian yang lebih pekat, kesunyian yang menekan dada. Pak Niko menggenggam tangan Bu Nino erat-erat saat mereka menapaki jalan tanah berlumpur. Hujan semalam membuat tanah licin dan aroma basah bercampur tanah membuat langkah mereka semakin berat. Setiap detik rasanya berbuluh kali lebih panjang, seperti waktu sendiri menahan napas. Apakah kita benar-benar harus melakukan ini, Niko? Tanya Bu Nino, suaranya bergetar. Pak Niko menelan ludah, menatap gubuk riot yang terlihat samar di tengah gelap hutan. Lampu minyak kecil menyala di teras gubuk, memantulkan cahaya kuning temaram yang menari-nari di pepohonan. "Selamat datang, Pak Niko, Bu Nino," kata Mbah Kelung. Suaranya lembut tapi menusuk. "Ini adalah langkah pertama. Jika kalian ingin warung kalian ramai, makhluk itu harus dipanggil." "Makhluk itu?" Bu Nino menelan ludah,
Rasa takutnya melonjak ke seluruh tubuh. Mbah Kelung menuntun mereka ke dalam gubuk, menjelaskan ritual yang harus dilakukan. Mereka harus menyalakan 3 lilin hitam, meletakkan sesaji berupa tetelan daging sapi segar di tengah lingkaran, dan membacakan mantra dengan suara lembut tapi tegas. Pak Niko dan Bu Nino mengikuti instruksi dengan hati berdebar. Saat lilin menyala dan asap dari daging yang dibakar mulai mengepul, angin malam bertiup melalui celah gubuk, membawa aroma yang aneh, bau logam dan tanah basah. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul di tengah lingkaran sesaji. Ia besar, tubuhnya panjang dan kurus, dan matanya putih bercahaya di gelap. Sosok itu bergerak perlahan, suara napasnya terdengar seperti desiran angin. Bu Nino menjerit, tapi Pak Niko menahannya. "Tetap tenang, kita harus menyelesaikan ritual ini," desaknya meskipun hatinya sendiri berdegup kencang. Makhluk itu menunduk, menatap sesaji, lalu mengeluarkan suara seperti lolongan panjang yang memekakkan telinga. Lilin bergetar hebat dan sesaji tampak bergerak sendiri seperti ditarik ke arah makhluk itu. Pak Niko merasakan hawa dingin menusuk tulang, seluruh tubuhnya kaku. Namun begitu makhluk itu menyentuh sesaji, sebuah aura aneh memenuhi gubuk. Rasanya hangat tapi menakutkan, seperti janji yang memikat tapi mengerikan. "Ini baru langkah pertama," bisik Mbah Kelung. "Jika kalian berhasil, warung kalian akan selalu ramai. Tapi ingat, makhluk ini lapar. Semakin kalian ambil keuntungan, semakin besar harga yang harus dibayar." Malam itu Pak Niko dan Bu Nino pulang dengan tubuh gemetar, napas tersengal-sengal. Mereka membawa pulang rasa takut yang mendalam, tapi di dalam hati ada secerah harapan. Warung mereka mungkin akan ramai lagi. Namun, di kegelapan hutan, bayangan hitam itu tetap menatap mereka seperti janji yang menunggu saat yang tepat untuk menagih harga. Sesampainya di rumah, Pak Niko menutup pintu dan menatap anak-anaknya yang tidur lelap. Ia merasa lega, tapi juga tercekik oleh ketakutan. Ia tahu malam itu mereka telah membuka pintu yang tidak bisa ditutup kembali. Dan jauh di sudut gelap rumah, sebuah suara lembut namun tajam terdengar di telinga Pak Niko. "Semua yang kau inginkan akan kuberi, tapi jangan heran jika malam datang menjemputmu." Beberapa hari setelah ritual di hutan, suasana di warung Pak Niko mulai berubah. Pagi itu, matahari menyinari jalan sempit di depan warung dengan lembut. Namun aroma yang menjergap hidung orang-orang terasa asing. Sedikit tajam, seperti bau logam dan daging basah. Pak Niko dan Bu Nino membuka warung dengan hati yang masih gemetar akibat ritual malam itu. Mereka saling menatap, seolah menunggu apakah hasil ritual benar-benar muncul. Tak lama, pelanggan mulai berdatangan. Awalnya beberapa orang saja, tapi dalam waktu singkat, warung itu penuh. Orang-orang mengantri, memuji rasa bakso Pak Niko yang tiba-tiba jauh lebih gurih, dengan tetelan daging yang empuk dan kuah yang membuat lidah bergoyang. Pak Niko tersenyum canggung. "Ini luar biasa. Apakah ini nyata?" Gumamnya, matanya menatap pelanggan yang lahap menyuap bakso. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada hal-hal aneh yang mulai muncul. Saat mereka menyiapkan bakso, Bu Nino merasa udara di dapur menjadi berat dan dingin, meski di luar panas. Bau logam yang tajam terus menguar, menusuk hidung, dan membuat kepala pusing. Dua anak mereka, Dika dan Rani, mulai berbicara dengan suara pelan yang aneh. "Ibu, ada yang menatap kita di dapur," kata Rani. Matanya membelalak ketakutan. Pak Niko menatap ke arah dapur. Pada awalnya ia tidak melihat apapun, tapi kemudian bayangan hitam yang panjang dan kurus bergerak di sudut ruangan, menatap mereka dengan mata putih yang menyala. Ia menghilang secepat munculnya saat Pak Niko menoleh. "Hanya bayangan," bisik Pak Niko pada dirinya sendiri, berusaha menenangkan diri, tapi hatinya tetap berdebar. Malam harinya saat warung sudah sepi, hal-hal aneh semakin menjadi. Suara bisikan terdengar dari sudut dapur,
seperti orang menertawakan mereka, tapi tanpa wajah. Bunyi pisau bersentuhan dengan logam terdengar samar-samar, seakan sesuatu sedang memotong, tapi tidak ada yang terlihat. Bu Nino mulai gelisah. "Niko, aku merasa sesuatu mengikuti kita di dapur, di belakang kita." Pak Niko mencari ke dapur, tapi hanya menemukan sisa tetelan dan panci yang bersih. Namun saat dia menoleh lagi, tetelan daging di panci tampak bergerak sendiri, seperti diseret ke arah sudut dapur. Anak-anak mereka semakin takut. Dika berkata lirih, "Bapak, aku lihat bayangan itu setiap malam. Dia berdiri di sudut kamar, menatap kita." Rasa takut mulai menumpuk. Pak Niko dan Bu Nino menyadari bahwa keberhasilan warung mereka bukan tanpa harga. Sesuatu yang mereka panggil di hutan malam itu kini mengikuti mereka, diam-diam menunggu sesuatu yang lebih besar daripada sekedar kesuksesan. Ketika lampu warung padam tiba-tiba, bayangan itu muncul jelas di sudut dapur. Sosok hitam kurus dengan mata putih yang menatap tajam. Bibirnya bergerak tanpa suara, seolah menunggu mereka memberikan sesuatu. Pak Niko menggenggam tangan Bu Nino erat. Nafas mereka tersengal. Di luar hujan turun lagi, tapi kali ini tidak membawa kesegaran. Hanya dingin yang menusuk tulang, membekukan hati mereka. Malam itu, Pak Niko mulai sadar bahwa harga dari ritual itu jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Warung mereka memang ramai, tapi sebuah teror baru telah memasuki kehidupan mereka. Bayangan itu tidak hanya menunggu di dapur, tapi menunggu saat yang tepat untuk menagih sesuatu yang tak bisa ditolak. Di balik semua itu, sebuah bisikan terdengar di telinga Pak Niko, lembut tapi menusuk. "Semakin kau nikmati keuntungan ini, semakin dekat malam ketika aku akan datang menjemputmu dan keluarga yang kau cintai." Beberapa minggu setelah warung Pak Niko ramai, kehidupan keluarga itu mulai berubah menjadi mimpi buruk yang tak terelakkan. Awalnya, semua tampak normal. Pelanggan terus berdatangan, tetelan daging selalu empuk, dan rasa bakso mereka menjadi legenda di kota kecil itu. Namun, di balik keberhasilan itu, hawa gelap mulai merayap di setiap sudut rumah dan warung. Suatu malam, setelah menutup warung, Pak Niko sedang membereskan sisa bakso di dapur. Bau logam yang menusuk hidung terasa lebih kuat dari biasanya. Di sudut dapur, bayangan hitam yang panjang dan kurus tampak bergerak perlahan. Mata putihnya menatap Pak Niko tanpa berkedip. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu belakang. Pak Niko membuka pintu dan seorang gelandangan tua berdiri di sana. Tubuhnya basah karena hujan. "Maaf Pak, boleh minta makanan?" gumamnya. Suaranya serak. Pak Niko menatapnya. Hati terasa aneh. Sesuatu memberinya dorongan untuk memasukkan gelandangan itu ke dalam warung, memberikan bakso secara gratis. Namun sebelum ia bisa menyingkir, bayangan hitam itu muncul di dekat gelandangan itu, menunduk, dan mengeluarkan suara aneh, seperti lolongan panjang yang memekakkan telinga. Gelandangan itu menatap Pak Niko dengan mata kosong, lalu tubuhnya tiba-tiba lemas dan jatuh ke lantai. Suasana di warung menjadi dingin, begitu menusuk tulang. Ini, apa yang terjadi?" bisik Pak Niko, napasnya tersengal-sengal. Bayangan hitam itu menatap Pak Niko dan seolah berbicara melalui udara yang pekat. "Daging bisnis ini butuh tumbal, dan sekarang waktunya." Pak Niko gemetar. Ia menyadari ritual di hutan bukan sekedar janji kesuksesan, ada harga yang harus dibayar, dan makhluk itu menuntut korban pertama. Di malam-malam berikutnya, makhluk itu semakin menuntut. Tetelan daging di panci tampak bergerak sendiri, seolah minta lebih banyak daging segar. Suara bisikan terdengar setiap malam, mendorong Pak Niko dan Bu Nino untuk menyediakan sesuatu yang lebih besar lagi. Dua anak mereka mulai sering terbangun di malam hari, menangis karena melihat bayangan hitam di kamar mereka. Dika berkata lirih, "Bapak, aku dengar suara langkah berat di lantai atas, tapi tak ada siapa-siapa." Pak Niko merasa panik.
Tapi rasa putus asa membuatnya tetap mencoba mengendalikan warung. Ia tahu jika menolak makhluk itu, bukan hanya warung yang akan hancur, keluarganya sendiri yang akan menjadi korban. Suatu malam, Pak Niko mencoba melawan. Ia menutup semua pintu, menaruh garam di tiap sudut dapur, dan menyalakan dupa. Tapi bayangan hitam itu tetap muncul, lebih besar, lebih menakutkan. Napasnya terdengar seperti angin kencang dan bisikannya menembus telinga Pak Niko. Daging yang kau ambil harus kubayar. Sekarang atau nanti semua yang kau cintai akan menjadi daging. Pak Niko menjerit, namun suaranya tertelan kegelapan. Hujan deras di luar, lampu warung berkedip, dan gelapnya malam seakan menelan seluruh keberanian yang tersisa. Malam itu, gelandangan tua yang hilang tidak pernah ditemukan. Warung Pak Niko tetap ramai, tapi suasana menjadi mencekam. Pak Niko dan Bu Nino tahu ini baru awal. Makhluk itu telah menandai mereka, dan korban pertama hanyalah pertanda bahwa kegelapan akan semakin dekat, menunggu saat yang tepat untuk menagih harga yang paling mahal, yaitu keluarga mereka sendiri. Di sudut gelap dapur, bayangan itu menatap ke arah Pak Niko, seolah tersenyum. Semakin kau nikmati keuntungan, semakin dekat malam ketika aku akan menjemputmu dan mereka yang kau cintai. Beberapa minggu setelah ritual pertama, warung Pak Niko tetap ramai setiap hari. Pelanggan datang dari berbagai desa, mengantri untuk menikmati bakso Malang full tetelan yang kini menjadi legenda. Tetelan dagingnya empuk, kuahnya gurih, dan rasanya terlalu sempurna hingga terasa tidak wajar. Namun, di balik kesuksesan itu, kehidupan keluarga Pak Niko mulai terkoyak. Suasana warung yang awalnya hangat kini dipenuhi ketegangan. Bau logam dan aroma daging basah selalu menyelimuti dapur, bahkan ketika semua panci kosong. Lampu-lampu warung berkelap-kelip aneh di malam hari, seolah ada yang bermain di kabel listrik. Dua anak Pak Niko, Dika dan Rani, mulai mengalami hal-hal aneh. Mereka sering menangis di malam hari karena melihat bayangan tinggi dan kurus di sudut kamar. "Bapak, dia berdiri di sana, menatapku," bisik Rani, matanya merah karena menangis. Dika pun mengangguk dengan wajah pucat, matanya menatap ke langit-langit rumah. Pak Niko dan Bu Nino mulai merasa tertekan. Setiap malam suara bisikan terdengar dari dapur, memintanya menyiapkan lebih banyak tetelan. Suara itu lembut tapi menakutkan, menusuk ke dalam hati mereka. Sementara itu, Pak Willy, pesaing mereka, mulai curiga. Warungnya kini sepi, pelanggan beralih ke warung Pak Niko. Ia mengamati dari jauh, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Suatu malam, ia mendekati warung Pak Niko diam-diam. Saat ia mengintip melalui jendela, ia melihat bayangan hitam bergerak di dapur, sesuatu yang panjang dan kurus dengan mata putih menyala bergerak di antara panci dan meja. Pak Willy menahan napas, takut tapi penasaran. Ia melihat bakso di panci seakan bergerak sendiri, tetelan daging tampak terseret perlahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Pak Willy tersentak mundur, jantungnya berdegup kencang. Ini tidak mungkin, ini bukan manusia, gumamnya. Tubuhnya gemetar. Ia melangkah mundur dan berlari pulang, tapi rasa takut itu tetap mengikuti bayangan yang ia lihat. Di sisi lain, teror mulai meluas ke warung Pak Niko sendiri. Suara langkah kaki terdengar di lantai atas rumah saat malam, padahal anak-anak tidur. Piring dan mangkuk kadang jatuh sendiri tanpa disentuh. Lilin yang dinyalakan di dapur padam tiba-tiba, meninggalkan aroma hangus dan logam di udara. Bu Nino mulai sering terlihat seperti tidak sadarkan diri. Saat berjalan di dapur malam-malam, ia seperti sleepwalking, membawa pisau tajam ke arah panci berisi tetelan daging. Pak Niko menahan napas, takut untuk menghentikannya, tapi juga takut jika ia menyerah pada kekuatan makhluk gaib itu. Anak-anak mereka mulai ketakutan, bahkan saat makan bakso. Dika sering menatap ke sudut ruangan dan melihat mata putih yang menyala. "Bapak, dia menatapku lagi." Pak Niko mulai sadar. Kesuksesan warung mereka datang dengan harga yang mengerikan. Makhluk pesugihan tidak hanya menuntut tumbal, tapi mulai menguasai rumah mereka,
bahkan anak-anak mereka pun tak lepas dari pengaruhnya. Malam itu, saat hujan turun deras, lampu padam, dan bayangan hitam muncul jelas di dapur. Sosok itu menatap Pak Niko, matanya putih berkilau di kegelapan. Suara bisikan terdengar di telinga Pak Niko, lembut tapi menusuk. Keuntunganmu besar, tapi malam itu semakin dekat saat aku menagih yang seharusnya kubawa, keluargamu. Pak Niko menelan ludah, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu bahwa teror itu bukan hanya ancaman, itu janji yang akan ditepati. Dan rasa dendam Pak Willy hanyalah awal dari masalah yang jauh lebih besar. Di luar, kota kecil itu tetap tampak tenang. Tapi di warung Pak Niko, kegelapan telah mengambil alih. Diam-diam, perlahan, dan menunggu saat yang tepat untuk menelan semua yang ia cintai. Malam itu, hujan turun deras mengguyur kota kecil di Jawa Barat. Angin malam menderu melalui celah-celah jendela, membawa aroma tanah basah yang pekat. Di warung Pak Niko, suasana terasa mencekam meski warung sudah ditutup dan lampu-lampu remang menyala. Pak Niko duduk di bangku kayu di dapur, tangan gemetar memegang pisau yang sebelumnya digunakan untuk menyiapkan tetelan daging. Bu Nino berdiri di sebelahnya. Wajahnya pucat dan matanya tampak kosong, seolah ada sesuatu yang menguasainya. Ini tidak bisa terus seperti ini, Niko, bisik Bu Nino. Suaranya serak, hampir tak terdengar. Tiba-tiba terdengar suara langkah berat di lantai atas. Anak-anak mereka, Dika dan Rani, menjerit ketakutan. "Bapak, dia ada di sini. Mata putih itu menatapku." Pak Niko menelan ludah. Ia tahu makhluk pesugihan itu datang bukan untuk main-main lagi. Selama beberapa minggu terakhir, bayangan itu terus menuntut, mulai dari tetelan daging di warung hingga ketakutan yang menghantui anak-anaknya. Kini, tuntutannya menjadi lebih jelas, tumbal dari keluarga sendiri. Di dapur, lilin bergetar hebat, dan bayangan hitam muncul perlahan. Sosok itu tinggi, kurus, dan matanya putih menyala di kegelapan. Tubuhnya tampak seperti kabut yang bergerak, tetapi terasa nyata saat menempel di udara. Napasnya terdengar seperti angin kencang, membekukan hati setiap yang melihatnya. Pak Niko menggenggam tangan Bu Nino, berusaha menenangkan dirinya. "Nino, kita harus kuat. Kita tidak bisa menyerah sekarang," katanya. Suaranya gemetar. Namun Bu Nino mulai berjalan perlahan menuju panci besar yang berisi tetelan daging. Tangannya menaruh pisau di dekatnya, gerakannya seperti sleepwalking. "Niko, mereka menginginkan lebih banyak," bisiknya, suara kosong tanpa emosi. Dika dan Rani menutup mata mereka, takut untuk melihat, tetapi tetap mendengar suara bisikan lembut namun menakutkan yang terus mengulang. "Semua yang kau ambil harus kubayar sekarang atau nanti semua yang kau cintai akan menjadi daging." Pak Niko mencoba menghentikan istrinya, tetapi bayangan itu muncul di belakangnya. Tubuhnya menutupi seluruh ruangan. Pak Niko merasakan hawa dingin menusuk tulang, napasnya tersengal, dan seluruh tubuhnya gemetar hebat. Di saat yang sama, suara-suara aneh terdengar dari lantai atas. Derap langkah, gesekan kuku di dinding, dan bisikan tak terdengar dari mana asalnya. Rumah yang tadinya hangat kini berubah menjadi labirin horor yang menjerat mereka. Pak Niko menunduk, menatap anak-anaknya yang ketakutan. Ia tahu jika gagal menenangkan makhluk itu, nyawa seluruh keluarga akan terancam. Namun ia merasa terjebak. Setiap tindakan yang ia ambil seperti ditonton, dikendalikan oleh bayangan hitam itu. Tiba-tiba, makhluk pesugihan itu bergerak lebih dekat, seolah menuntut keputusan terakhir. Lilin bergetar hebat, dan bau logam yang menusuk hidung menjadi semakin pekat. Pak Niko menyadari satu hal, ritual yang mereka lakukan di hutan dulu bukan sekadar janji kesuksesan.
Itu adalah kontrak gelap yang menunggu saat yang tepat untuk menagih harga tertinggi. Di luar, hujan terus mengguyur, menutupi suara teriakan mereka. Di dalam warung, bayangan hitam menatap Pak Niko, bisikan itu kembali terdengar. Saat malam tiba, semua yang kau cintai akan menjadi daging, dan kau tidak bisa lari. Pak Niko menunduk, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia tahu malam ini adalah puncak dari semua teror yang menghantui keluarga mereka. Tidak ada jalan kembali, harga dari keserakahan dan keputusasaan mereka akan segera dibayar dengan nyawa mereka sendiri. Malam itu, hujan turun deras disertai petir yang membelah langit. Angin malam menderu ke seluruh sudut kota kecil di Jawa Barat. Rumah dan warung Pak Niko sepi, hanya suara tetesan hujan yang terdengar. Namun hawa mencekam sudah memenuhi setiap ruang. Pak Niko duduk di dapur, matanya merah karena lelah dan ketakutan. Bu Nino berdiri di sampingnya, wajahnya pucat dan mata kosong, tidak seperti istrinya sendiri. Dika dan Rani tidur di kamar, tapi suara bisikan lembut tapi menusuk terdengar hingga mereka pun terbangun, menangis ketakutan. Bayangan hitam muncul lagi, lebih jelas dan nyata daripada sebelumnya. Sosok itu tinggi, kurus, matanya putih menyala di kegelapan. Napasnya terdengar seperti angin badai, membekukan seluruh tubuh Pak Niko. Saatnya, harga harus dibayar, bisik makhluk itu. Pak Niko merasakan ketakutan yang melumpuhkan, namun juga ada rasa putus asa yang membuatnya mencoba melindungi keluarga. Ia menggenggam tangan Bu Nino. "Nino, kita harus melawan, kita tidak boleh menyerah." Tetapi sudah terlambat. Malam itu, makhluk pesugihan menuntut tumbal terakhir. Bu Nino tiba-tiba dirasuki, berjalan perlahan menuju anak-anak mereka sambil membawa pisau. Dika dan Rani menjerit, ketakutan hingga tubuh mereka gemetar hebap. Pak Niko berlari menghentikan istrinya, namun bayangan hitam menjeratnya dengan tangan yang panjang, dingin dan kuat, menyeretnya ke dapur. Tubuhnya tersangkut, terseret seperti benda tak bernyawa. Tangisan dan teriakan bergema di rumah itu, bercampur dengan suara hujan yang deras. Lilin-lilin di dapur padam, menyisakan kegelapan yang pekat, dan aroma logam dan tanah basah menusuk setiap indera. Ketika pagi mulai muncul, yang terlihat hanyalah kengerian. Pak Niko tergantung terbalik di panci besar, seperti potongan daging sembelihan. Bu Nino terletak di lantai dengan mata putih kosong, bibirnya tersenyum menyeramkan. Dika dan Rani hilang, tidak ada jejak selain tetesan darah dan tetelan daging yang tampak lebih banyak daripada biasanya. Warung Pak Niko tetap berdiri, bakso di panci tampak utuh, tapi suasana kini sunyi dan mencekam. Bau logam yang menusuk hidung terus menguar. Tetangga yang berani mendekat melihat gubuk hutan tempat ritual terbakar sendiri, meninggalkan asap hitam yang melingkupi pohon-pohon. Pak Willy, pesaing mereka, datang ke warung keesokan harinya. Ia heran warung itu tampak seperti biasa, pelanggan ramai, tapi ada hawa yang tidak wajar, seperti sesuatu sedang mengintai di atap dan sudut-sudut rumah. Ia menatap ke atas, dan mata putih itu menatap balik, diam, penuh ancaman. Kisah berakhir dengan satu pesan yang menakutkan. Keserakahan dan keputusasaan bisa memberi keuntungan sementara, tapi bayaran dari kegelapan selalu datang. Warung Pak Niko mungkin ramai, tapi keluarga mereka hilang selamanya, ditelan oleh bayangan hitam yang menuntut tumbal dan menunggu pemilik baru yang berani melanggar hukum alam. Hujan reda perlahan meninggalkan kota yang tampak tenang, tapi bagi mereka yang mengamati dari jauh, bayangan itu masih ada, mengintai, menunggu, dan siap menagih harga yang lebih mengerikan daripada sebelumnya.